Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys? Setelah saya 3 minggu gak upload video, saya ingin membuat video yang sudah banyak kalian request lewat WhatsApp, lewat DM Instagram, dan lewat komentar di channel YouTube saya ini. Banyak sekali teman-teman subscriber yang bertanya, Bang, bagaimana cara menjadi seorang freelance? Bang, apa sih freelance itu? Bang, saya punya produk baru, gimana cara menjualnya? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Tapi di sini saya membuat kesimpulan bahwa banyak teman-teman semua yang ingin menjadi seorang freelance. Dan bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan freelance itu apa sih. Jadi freelance adalah seseorang yang membeli sebuah barang, entah itu di grosir ataupun di distributor resmi, untuk dijual lagi ke warung-warung. Itu namanya seorang freelance. Misalnya saya membeli rokok Aroma Ball di grosir rokok, terus saya menjual lagi di warung-warung, itu namanya saya seorang freelance. Emangnya bisa? Bisa. Jadi harga setiap grosir sama harga sales motoris resmi sebuah brand rokok atau rock brand makanan brand apa, itu pasti ada selisih harganya, pasti lebih murah di grosir. Nah, itulah yang memunculkan peluang usaha menjadi seorang freelance. Jadi freelance seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara memulainya dan apa saja yang harus kita persiapkan? Jadi saya di sini membuat 7 buah video. Ini yang part 1 ya guys. Jadi kalian pastikan subscribe channel YouTube saya ini jika kalian tertarik dengan dunia freelance, dan kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi setiap saat saya upload video, kalian nggak ketinggalan video part berikutnya kayak gitu guys. Jadi langsung bisa berkesinambungan. Dan saya ingatkan sekali lagi guys, video ini saya buat bukan berarti saya sok-sokan, sok pinter, sok menggurui, sok mengajari, ataupun sok-sok yang lainnya. Tapi di sini saya ingin sharing sama kalian, saya ingin berbagi apa saja sih yang saya lakukan dulu waktu saya menjadi seorang freelance pemula. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Dan nanti kalau misalnya kalian nggak paham, ada yang nggak jelas di statement saya, kalian bisa baca link deskripsi. Kalau nggak, bisa tulis di kolom komentar, atau silakan berkomentar di medsos saya yang lainnya juga bisa. Oke, daripada saya banyak bicara, langsung saja kita mulai guys. Simak tonton ini, simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya, supaya kalian bener-bener paham apa yang saya sampaikan di video ini. Jadi yang pertama, kunci seorang freelance itu adalah kalian tahu di mana kalian harus membeli, di mana kalian harus menjual, dan bagaimana cara menjual dengan benar. Nah, langkah yang pertama kali, kalian simak baik-baik ya guys. Kalian harus menentukan target market atau target pasar. Jadi maksudnya kita misalnya, saya punya produk misalnya popok bayi, berarti target pasar saya adalah bayi. Saya punya rokok, target pasar saya adalah para pekerja, orang yang sudah dewasa. Saya punya misalnya ya itu guys, pokoknya kalian bisa menentukan target marketnya sendirilah. Fungsinya tuh gini. Misalnya saya menentukan target market. Nah, setelah saya menentukan saya punya barang, saya ingin membidik pria dewasa misalnya kayak gitu. Jadi saya mau jualan tas atau jualan rokok, itu bisa. Dari target market kita bisa menentukan produk apa yang akan kita freelance-kan kayak gitu guys. Nah, berhubung kita itu seorang freelance, jadi udah sangat jelas kalau target pasar kita adalah warung-warung, toko-toko, angkringan, dan DS atau direct selling, atau konsumen langsung gitu guys. Itu namanya direct selling. Nah, setelah kalian sudah menentukan mau freelance, kalian sudah, wah saya sudah ketemu nih, target pasarnya adalah warung-warung dan toko di daerah tempat saya tinggal. Pertanyaan berikutnya, kalian harus menentukan barang apa yang ingin kalian freelance-kan. Nah, kalian bisa sembari melakukan survei target pasar, kalian bisa menemukan masalah atau permintaan pasar. Jadi kalian bisa cari tahu daerah kalian barang apa yang lagi laku, barang apa yang lagi diminati sama orang-orang di tempat tinggal kalian. Misalnya daerah kalian rokoknya yang lagi ramai itu rokok yang filter isi 12, yang harganya murah, rasanya enak. Misalnya kalian bisa freelance rokok Aroma Ball kayak gitu guys. Dan di sini saya tegaskan sekali lagi, kalau misalnya keuntungan kita berdagang, untung Rp1 itu udah sangat besar. Kalau kalian mau percaya sama saya, kok bisa bang? Kok bisa besar? Rp1 dapat apaan? Gini guys, saya kasih perumpamaan. Misalnya
sasa micin dia harganya Rp25, dia untungnya cuma Rp1, dikalikan setiap hari dia memproduksi 200 juta piece. 1 kali 200 juta piece sudah 200 juta untung dia sehari. Gimana kalau untungnya Rp10, gimana kalau Rp100, dan seterusnya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian menjadi seorang freelance, itu enaknya kayak gitu guys. Jadi kalian harus rajin-rajin menawarkan barang kalian. Tapi ini akan saya bahas nanti. Yang penting kalian sudah menentukan market, terus kalian mau freelance apa nih. Nah, saya ada referensi kalau misalnya kalian mau freelance pemula gitu ya guys. Kalian bisa membawa barang-barang yang sudah pasti laku. Emang ada barang yang sudah pasti laku? Ada, yaitu barang-barang yang sudah branded, dalam artian yang sudah memiliki nama, seperti produknya Wingswood. Misalnya Wingswood kan ada yang deterjen, daya kayak gitu, itu pasti laku lah. Terus popok-popok gitu ya, deterjen Wingswood, terus Unilever, KAO, P&G, pokoknya barang-barang sudah punya branded. Terus yang kedua, kalian bisa membawa barang yang tidak mempunyai expired atau kadaluarsa. Seperti ini guys, kalian tonton deh video saya judulnya peluang usaha waterproof atau sarung HP, untungnya per hari bisa 400 sampai 800 ribu per hari. Itu saya jualan waterproof guys. Nah, itu referensi buat kalian. Kalau enggak kalian kalau misalnya sebenarnya yang paling enak itu freelance rokok. Kalau kalian mau ini guys. Kenapa? Karena dia itu memiliki candu dan repeat ordernya nggak lama. Misalnya hari Senin dia ngambil 2 slop, Senin depannya pasti ngambil 2 slop, perputarannya cepat. Beda kalau misalnya kita jualan teh. Kalau teh kan itu repeat ordernya bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan sekali kunjungannya. Nah, itu guys kayak gitu. Jadi kalian dipikir kira-kira mau freelance apa nih yang laku di daerah saya gitu ya. Nah, setelah kalian mengetahui target pasar, kalian tahu barang apa yang mau dijual, sekarang gimana sih cara menjualnya? Nah, nanti yang ini akan saya bahas di video saya berikutnya. Nanti saya akan berbagi tentang kalian bagaimana cara melakukan sell in dan sell out. Sell in itu adalah bagaimana cara kita memasukkan barang ke toko-toko atau ke warung, dan sell out adalah bagaimana cara kita membantu warung supaya bisa menjual ke konsumen, dan supaya kita itu bisa memiliki yang namanya konsumen loyal. Nah, itu akan saya bahas di video berikutnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian melakukan survei atau riset di daerah kalian. Kira-kira kalian mau freelance barang apa? Kayak gitu ya guys. Oke, mungkin seperti itu dulu guys. Saya mau merokok terlebih dahulu. Ini kalau misalnya videonya saya buat panjang-panjang, nanti kalian bosan lihat muka saya. Ditambah lagi nanti mulut saya bisa kram guys, karena kecapean ngomong. Oke, sekali lagi jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar bisnis, marketing, strategi pemasaran, silakan kalau mau bertanya sama saya. Kalau mau sharing sama saya, nanti kita sama-sama tukar ilmu. Oke, akhir kata guys, kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa.